tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hiri otapa sampanna sukha dhamma samahita santo sapurisa loke dewa dhammati wucareti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersama pagi hari ini kita menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha, yaitu melakukan puja dan bakti, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Belajar Dhamma menumbuhkan kebijaksanaan. Itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam salah satu sutta. Tentu sudah banyak khotbah Dhamma yang kita dengar. Sudah banyak materi-materi ceramah ataupun buku-buku Dhamma yang kita baca. Seberapa jauh pembelajaran Dhamma kita itu membangun kebijaksanaan dalam diri kita? Inilah yang perlu kita lakukan. Menjadi bijak dengan belajar dan melaksanakan Dhamma. Bapak, Ibu sekalian, kita sebagai umat Buddha harus punya kemauan, tidak hanya sekedar belajar Dhamma, tapi kebijaksanaan akan tumbuh juga dari melaksanakan Dhamma. Jadi tidak cuma sekedar didengar, tidak cuma sekedar dibaca, tapi cobalah Dhamma yang sudah kita pelajari itu kita praktekkan dalam keseharian. Seberapa jauh Dhamma itu sudah mengurangi loba dosa moha di dalam diri kita. Karena dengan lenyapnya loba dosa moha, kita menuju jalan kebahagiaan. Bapak, Ibu sekalian, satu kesempatan Anathapindika, upasaka yang terkemuka, seorang hartawan yang sangat dermawan, menghadap Sang Buddha. Di hadapan Sang Buddha, ia mengatakan bahwa dirinya sebagai perumah tangga belum mampu meninggalkan kehidupan duniawi, belum mampu menjalani kehidupan suci. Tapi ada 4 keinginan yang selalu didambakan olehnya sebagai umat awam perumah tangga. Apa 4 hal tersebut? 1. Menjadi kaya, dan kekayaan itu didapatkan dengan jalan Dhamma, dengan jalan yang benar, dengan jalan yang sesuai, dengan jalan yang baik. 2. Berumur panjang dan sehat. 3. Populer, termasyur, dikenal oleh banyak orang dalam hal yang baik. 4. Setelah hidup ini berakhir, berharap dapat lahir kembali di alam bahagia, di alam surga. Bapak, Ibu sekalian, keinginan ini bukanlah keinginan yang salah. Keinginan ini adalah keinginan yang wajar bagi umat awam seperti Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat,
dapatkan semua itu dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan yang salah. Bapak Ibu sekalian, semuanya, bukan cuma umat Buddha, siapapun umat beragama, kalau ditanya mau kemana setelah kehidupan ini berakhir, semuanya pasti memberikan jawaban ke alam bahagia, ke alam surga. Meskipun di dalam agama Buddha, surga bukan merupakan kebahagiaan tertinggi, tapi setiap umat awam pasti menginginkan ke sana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelaah kitab suci agama Buddha, minimal kita akan menemukan 3 kelebihan surgawi dibanding kehidupan kita di alam manusia. Apa saja kelebihannya? 1. Usia kehidupan surgawi lebih lama dibanding usia kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Buddha kita mengetahui alam surga dalam agama Buddha tidak hanya 1, tapi ada 26. 26 itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu surga biasa, surga yang menengah, dan surga yang lebih tinggi. Surga biasa ada 6 alam, surga menengah ada 16, surga yang lebih tinggi ada 4. Jadi total semuanya ada 26 alam surga. Silakan pilih sendiri mau yang mana. Bapak Ibu sekalian, kita lihat perbandingan usia kehidupan. Kita ambil surga yang biasa. Alam surga biasa ada 6. 1. Catuk Maharajika Dewa. Alam surga dewa 4 penjuru atau dewa 4 arah. Yang kalau orang Tionghoa di Kelenteng menyebutnya dengan istilah Setak Tianwang. Ya, ada Cigo Tianwang, ada Guanmo Tianwang, ada Zhenjiang Tianwang, ada Dowen Tianwang. Ada Raja Naga, Raja Gandaba, Raja Yaka, Raja Kumbanda. Itu dewa 4 penjuru. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 8 ada uraian. 1 hari di alam surga tingkat pertama itu sama dengan 50 tahun di alam manusia. 1 hari di alam surga tingkat pertama itu sama dengan 50 tahun di alam manusia. Jadi Bapak Ibu yang sekarang umurnya gocap, di alam surga Catuk Maharajika itu baru sehari. Ya, alam surga tingkat kedua, Tawatingsa yang menjadi tempat kediaman Dewa Saka. 1 hari di alam surga tingkat kedua sama dengan 100 tahun di alam manusia. Alam surga tingkat ketiga, Yamaloka, alam surga yang penuh kenikmatan. 1 hari di sana sama dengan 200 tahun di alam manusia. Alam surga tingkat keempat, Tusita, yang menjadi tempat kediaman para calon Buddha. 1 hari di sorga Tusita sama dengan 400 tahun di alam manusia. Alam surga tingkat kelima, Nimanarati, dewa-dewa yang bergembira karena ciptaan dewa lain. 1 hari di sana sama dengan 800 tahun di alam manusia. Alam surga tingkat ke-6, Paranimita Wasawati, 1 hari di sana sama dengan 1600 tahun di alam manusia. Ini baru surga biasa.
Kalau sudah menengah yang lebih tinggi, satuannya bukan lagi tahun, tapi kalpa, maha kalpa, lebih lama dan lebih panjang lagi. Ini satu kelebihan surgawi dibanding kita di alam manusia. Yang kedua, dewa itu mudah mendapat apa yang diinginkan. Kekuatan kebajikan yang mereka miliki menopang mereka untuk mendapatkan apa keinginan yang muncul di dalam pikirannya. Jadi kalau ada dewa menginginkan sesuatu, seketika begitu keinginan itu muncul dalam pikirannya, apa yang diinginkan itu muncul. Kenapa? Kekuatan kebajikannya menopang dia untuk mendapatkan itu. Ya, ini kelebihan yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dewa itu enggak punya rasa capek, enggak punya rasa lelah. Ya, tadi kan sudah baca Manggala Sutta. Di situ dikatakan, ketika hari menjelang pagi, datanglah sesosok dewa kepada Sang Buddha. Memberi salam, memberi hormat, kemudian berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu bertanya kepada Sang Buddha. Kenapa dewanya bertanya sambil berdiri, tidak duduk? Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab komentar Paramata Jotika, Bante Buddha Ghosa memberikan penjelasan kenapa dewanya itu berdiri tidak duduk. Ada dua alasan. Satu, karena dewanya itu pengen cepat-cepat pergi. Kenapa? Karena bagi dewa Tawatingsa ke atas, alam manusia ini bau. Alam manusia ini bau. Karena dewa yang datang bertanya tentang Manggala kepada Sang Buddha, itu adalah dewa muda yang diutus oleh Dewa Saka untuk bertanya tentang Manggala. Kenapa? Karena perdebatan tentang definisi berkah itu sudah 12 tahun belum ketemu penyelesaiannya. Ya, jadi dari alam manusia naik sampai alam surga, dari alam manusia naik sampai alam dewa, nggak ketemu apa definisi berkah. Akhirnya pertanyaan itu ditanyakan kepada Dewa Saka setelah 12 tahun berdebat. Dewa Saka saat ditanya, dari mana pertanyaan ini berasal? Dari alam manusia. Di mana Sang Buddha berada? Di alam manusia. Loh, kenapa kalau Sang Buddha ada di alam manusia? Tanya sama saya. Itu seperti pergi malam-malam ada obor yang terang, nyari kunang-kunang. Obor sama kunang-kunang terang mana? Ya, jadi Dewa Saka akhirnya memanggil satu dewa muda dari surga Tawatingsa untuk bertanya tentang Manggala kepada Sang Buddha. Jadi setelah pertanyaan itu selesai, dia pengen cepat-cepat pergi. Karena bagi dewa tingkat tinggi, alam manusia itu bau. Bapak Ibu sekalian, perumpamaannya demikian. Kan kita hidup di lingkungan masyarakat. Ada kalanya, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kerap kali diadakan kerja bakti, bersih lingkungan. Nah, satu kesempatan kelompok kita ini dapat, mumpung belum musim hujan, ayo bersihin selokan, biar nanti hujan datang, airnya lancar. Nah, kita nyemplung ke dalam selokan. Selokannya kan banyak lumpurnya. Diangkut ke atas lumpur-lumpur itu. Kena badan kita nggak? Wangi apa bau? Bau. Nah, setelah selesai kerja baktinya, ngebersihin selokan yang penuh lumpur itu, apa yang langsung kita lakukan? Mandi. Pasti sabunannya juga berkali-kali.
Ya kan nggak cuma sekali. Kenapa? Ngilangin bau lumpur. Pakai sabun anti kuman. Pakai sabun pelembut kulit. Pakai sabun pembersih kulit. Pakai sabun pemutih kulit. Macam-macam. Biar apa? Bau lumpurnya benar-benar hilang. Nah, setelah bersih, setelah wangi, habis mandi, suruh nyemplung lagi, mau enggak? Enggak mau. Nah, sama seperti itu. Jadi bagi dewa tingkat tinggi, meskipun asal mereka dari alam manusia, kalau mereka punya keperluan turun ke alam manusia, enggak akan lama-lama. Karena alam manusia bagi mereka itu bau. Ini alasan pertama yang bisa kita temukan di dalam kitab komentar Paramata Jotika. Yang kedua, alasannya seperti tadi sudah dikatakan. Dewa itu enggak punya rasa capek. Jadi jalan sejauh apapun dia enggak akan kecapean. Berdiri selama apapun dia enggak akan kecapean. Berbaring selama apapun dia enggak akan kecapean. Duduk selama apapun dia juga enggak akan kecapean. Bandingkan dengan kita, puja bakti jam 9 lebih 9. Belum sampai 1 jam, berapa kali sudah bergeser posisi duduk. Ya, ini alasan yang kedua yang dijelaskan dalam Paramata Jotika. Ini kelebihan yang ketiga dari kehidupan surgawi dibanding kita alam manusia. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa dewa itu ada 3 macam. Ada 3 jenis. 1. Samati dewa. Dewa yang muncul karena kesepakatan. Dewa yang muncul karena dipilih. Ya, seperti kalau di wihara ada ketua Dayaka Sabha, dipilih. Di lingkungan kita tinggal ada ketua RT. Di lingkungan kita tinggal ada ketua RW, dipilih. Di lingkungan kita tinggal ada kepala desa. Di lingkungan kita tinggal ada bupati, wali kota, ada gubernur, ada presiden. Nah, mereka itu dapat dikatakan sebagai dewa. Dewa yang muncul karena dipilih. Dewa yang muncul karena kesepakatan. Jadi, sewaktu-waktu, Bapak Ibu sekalian, bila mana mereka menyimpang, kesepakatannya bisa kita cabut. Ya, bisa kita cabut. Atau tidak dipilih kembali. Makanya kalau di antara kita ada yang terpilih menjadi samati dewa, dewa yang muncul karena kesepakatan, ingatlah apa yang dipesankan oleh Sang Buddha yang ada dalam Jataka. Hiri otapa sampana suka dhamma samahita. Santo sapuri saloke dewa damati ucare. Ia yang dikaruniai sifat kedewaan adalah ia yang memiliki hiri otapa. Rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat dan gemar mengembangkan sifat-sifat kebajikan. Makanya kalau kita punya kedudukan jangan disalahgunakan. Ingat apa? Hiri dan otapa. Kenapa? Karena kita dipilih untuk memiliki jabatan. Ingat pula apa yang ada di dalam Dhammapada. Hidup adalah mudah bagi orang yang tidak tahu malu, yang suka menonjolkan diri seperti burung gagak, suka memfitnah, tidak tahu sopan santun, pongah, dan menjalankan hidup yang kotor, yang jahat. Hidup adalah sukar bagi orang yang tahu malu, yang mencari kesucian, yang tanpa pamrih, tulus dan rendah hati, yang menjalankan hidup bersih dan penuh perhatian.
Jadi meskipun seandainya sekarang tidak ada orang yang memilih kita untuk menjadi samati dewa, untuk menjadi pemimpin, setidaknya kita harus menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Tetap punya kendali diri dengan hiri dan otapa. Malu untuk berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat, dan selalu berbuat kebajikan dengan dasar ketulusan. Ini dewa jenis pertama, samati dewa. Lalu yang kedua, upapati dewa. Dewa yang muncul karena kelahiran. Ini seperti dewa yang ada dalam gambaran kita selama ini. Contoh, Raja Bimbisara adalah raja pertama yang berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Raja Bimbisara adalah raja pertama yang menjadi penyokong Sang Buddha. Raja Bimbisara adalah raja pertama yang memberikan persembahan wihara kepada Sang Buddha dan Sangha. Kita mengetahui Raja Bimbisara meninggal dunia karena dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Ajatasattu. Setelah meninggal, Raja Bimbisara karena memiliki kebajikan, keyakinan, dia juga sudah seorang Sotapanna, maka setelah kematiannya, Raja Bimbisara lahir kembali di alam surga tingkat pertama, Catu Maharajika Dewa, sebagai kelompok yaka, namanya Janawasabha. Ini bisa kita baca di dalam Janawasabha Sutta, kitab suci Digha Nikaya. Satu hari, Yaka Janawasabha ini dapat tugas dari Raja Yaka untuk mengunjungi Raja Dewa yang lain. Yaka itu punya kemampuan terbang. Nah, pada satu titik, dia terbang tidak bisa melintas. Kenapa? Begitu menengok ke bawah, ternyata di bawah ada Sang Buddha. Yaka Janawasabha ini kemudian turun mendekati Sang Buddha sambil memekik lantang. Bante, saya Janawasabha. Bante, saya Janawasabha. Bante, saya Bimbisara. Bante, saya Bimbisara. Memberi hormat kepada Sang Buddha. Ada maksud, ada tujuan. Yaka Janawasabha ini turun mendatangi Sang Buddha. Kenapa? Karena ia ingin memberikan laporan, memberikan kesaksian, memberikan testimoni. Ya, jadi testimoni berdasarkan kitab suci. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelaah kitab suci agama Buddha, sesungguhnya kita akan menemukan 4 kitab suci agama Buddha, minimal itu isinya adalah kesaksian, testimoni. 1, kitab suci Theragata. Itu isinya kesaksian dari biku-biku murid Sang Buddha yang karena belajar dan melaksanakan Dhamma mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah mereka mencapai arahat, mereka mengungkapkan. Ungkapannya itu terangkum dalam kitab suci Theragata. Yang kedua, kitab suci Terigata. Kalau yang tadi biku-biku, Terigata isinya bikuni-bikuni. Yang karena praktek dan mempelajari ajaran Sang Buddha mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian mengungkap. Itu terangkum di dalam Terigata. Yang ketiga, kitab suci Wimanawatu. Isinya adalah kesaksian dari dewa-dewa yang karena berbuat kebajikan memperoleh wimana, istana surga. Lalu yang keempat adalah kitab suci Petawatu. Isinya kesaksian dari orang-orang yang karena berbuat jahat, kejahatannya menyeret
lahir menjadi makhluk petak. Setan kelaparan, karena kelaparan mereka gentayangan. Ya, ini 4. Nah, kembali kepada Jana Wasaba. Ada 3 laporan, kesaksian yang dia sampaikan kepada Sang Buddha. Apa saja? 1, dia menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa setelah ada Sang Buddha Gotama, populasi dewa-dewi di alam surga itu meningkat dengan pesat. Ya. Jadi ada, sepertinya di alam surga itu ada Biro Pusat Statistik yang mendata. Jadi ini laporan pertama dari Yaka Jana Wasaba yang hidup sebelumnya adalah Raja Bimbisara. Populasi dewa-dewi di alam surga meningkat dengan pesat setelah munculnya Sang Buddha Gotama. Kemudian yang kedua, Yaka Jana Wasaba memberikan laporan bahwa dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha mengalahkan dewa-dewi lain dalam hal keagungan dan kecemerlangan. Jadi lebih agung, lebih cemerlang. Kenapa? Karena dewa-dewi sebelumnya itu mampu memperoleh kehidupan surgawi semata-mata karena berbuat baik. Tapi setelah ada Sang Buddha, dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha lebih agung, lebih cemerlang, mampu memperoleh kebahagiaan surgawi bukan karena semata berbuat baik, tapi juga sudah mencapai kesucian. Ya, sudah mencapai kesucian, makanya lebih agung, lebih cemerlang dibanding dewa-dewi sebelumnya. Kemudian laporan yang ketiga, Yaka Jana Wasaba memberitahu kepada Sang Buddha bahwa dia sudah 7 kali mengalami kelahiran sebagai Yaka. Dan itu adalah yang terakhir, tanda bahwa dia sedang meningkatkan status kesuciannya dari Sotapana menuju Sakadagami. Jadi berlatih, ya dewa aja berlatih. Apalagi kita manusia harusnya lebih banyak lagi berlatih. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 3 laporan kesaksian yang diberikan oleh Yaka Jana Wasaba kepada Sang Buddha. Ini sebagai contoh, satu contoh dari Upapati Dewa Jana Wasaba Sutta yang bisa kita temukan di dalam kitab suci Digha Nikaya. Dewa jenis ketiga adalah Wisudi Dewa. Dewa yang muncul karena kesucian. Jadi Sang Buddha, para arahat, itu termasuk ke dalam Wisudi Dewa. Inilah Bapak Ibu sekalian, 3 macam dewa. Bapak Ibu sekalian, kebajikan sederhana bisa membawa ke kelahiran di alam bahagia, di alam surga. Satu contoh di situ saya ambil dari kitab suci Wimanawatu. Kitab suci Wimanawatu memuat 85 kisah surgawi. Ya, jadi ini dikutip 1, masih ada sisa 84. Silakan baca sendiri. Wihara Wimana. Berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Wisaka. Upasika utama. Ya, upasika utama. Satu hari, teman-teman Wisaka mengajaknya pergi melihat sebuah festival. Saya menggunakan bahasa sehari-hari saja, tidak terlalu kaku merujuk apa yang tertulis dalam teks. Ya. Wisaka karena diajak oleh teman-temannya, dia
bersiap ikut. Kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya ibu-ibu sosialita. Ya, bersiap. Karena mau pergi ke tempat keramaian, ke tempat pesta, ke festival, maka wisaka mengenakan pakaian yang sesuai. Untuk pergi ke tempat pesta, ke festival. Dia juga mengenakan perhiasan miliknya yang sangat mahal. Yang namanya Mahalada Pasadana. Perhiasan perambat besar. Istilah katanya, gampangnya, mudahnya, perhiasan renteng berenteng. Ya, kan ada itu sampo, sasetan itu kan rencengan ya. Nah itu, wah, di situ ditulis harganya berapa? 90 juta keping uang emas kali 10 juta keping uang emas. Ada yang punya nggak? Mahal sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, wisata berangkat. Tapi dalam perjalanan dia berpikir, wah, kalau saya pergi ke tempat pesta, ke festival, nafsu yang belum muncul jadi muncul. Nafsu yang sudah ada bakal makin kuat. Ya kan begitu kan? Umumnya kalau kita dengar di mall apa, di tempat mana ada diskon, wah pasti kita semangat. Meskipun sebenarnya tujuannya mau lihat-lihat aja, tapi yang namanya mata kadang suka lapar. Ya kan? Karena kepincut sama diskon, akhirnya ya meskipun nggak butuh, ya nggak dipakai, kita beli. Nah itulah nafsu yang belum muncul bisa jadi muncul. Nafsu yang sudah ada bisa meningkat. Nah daripada pergi ke sana, mendingan saya ke wihara saja, memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dan para biku. Mendingan saya ke wihara saja mendengarkan dhamma. Nah, berani nggak kalau kayak gitu? Pilih mana? Ke mall apa ke wihara? Pilih mana? Ke bioskop apa ke wihara? Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, hanya wisata memutar keretanya. Dia mengarah ke wihara Jetawana. Sampai di wihara, perhiasan perambat besar yang dia miliki, dia lepas. Dititipkan pada pelayannya. Ya memang seharusnya sebagai umat beragama masuk ke tempat ibadah. Ya lebih-lebih kita umat Buddha. Apa yang kita miliki yang mencolok lebih baik dilepaskan. Kenapa? Kan wihara bukan buat pamer apa yang kita miliki. Wihara adalah tempat kita belajar dan praktek dhamma. Jadi nggak perlu ditonjolkan, nggak perlu dipamerkan. Ya kan? Raja Pasena diajak ke wihara juga mahkotanya dilepas. Ya, ini wisaka melepas perhiasan mahalnya. Dititipkan pada pelayannya. Pelayannya membungkus dengan kain. Wisaka pergi menghadap Sang Buddha, memberi hormat, memberi salam kepada Sang Buddha dan para biku, kemudian mendengarkan dhamma. Setelah pembabaran dhamma selesai, Wisaka bergegas pulang. Tidak jauh, baru saja sedikit berjalan, Wisaka menanyakan perhiasan kepada pelayan yang tadi dia titipkan. Sini, kembalikan perhiasanku. Kita mau pulang, aku akan pakai lagi perhiasan itu. Pelayannya mengatakan, Tuan Putri kelupaan, perhiasannya ketinggalan. Soalnya tadi saya muter-muter, jalan-jalan, lihat wihara. Ya sudah, ayo kita balik lagi. Tapi itu sudah ketinggalan di wihara. Itu tandanya sudah jadi milik wihara. Aku akan menggunakan perhiasan itu untuk kepentingan wihara. Berani nggak kalau barangnya ketinggalan jadi milik wihara? Ya Bapak Ibu sekalian, Wisaka menghadap Sang Buddha. Bante, perhiasan saya ketinggalan di wihara. Karena perhiasan itu ketinggalan di wihara, Bante, saya ingin menggunakan perhiasan ini untuk kepentingan wihara. Bante, saya lihat, kuti di wihara Jetawana ini sudah overload. Biku-bikunya makin banyak, kutinya tidak lagi menampung. Gimana Bante kalau
perhiasan ini digunakan untuk bikin wihara baru. Sang Buddha menyetujui. Bante Moggallana ditugaskan untuk mengawasi pembangunan wihara kedua yang ada di kota Sawati, yaitu Puba Arama. Selesai dalam kurun waktu 9 bulan. Ya, menghabiskan dana itu 90 juta keping uang emas kali 10 juta keping uang emas. Berapa tuh? 90 triliun ya. 90 triliun juta keping uang emas. Untuk membangun wihara Puba Arama. Bapak Ibu sekalian, ya di situ sih diceritakan 500 kamar di atas, 500 kamar di bawah. Jadi ada 1000 kamar wihara Puba Arama itu. Ya, kamar dalam hal ini adalah kuti, ya tempat tinggal bagi para biku. Wisata sangat senang, wisata sangat gembira melihat selesainya wihara yang dia bangun. Dia kemudian beraspirasi, mengucapkan tekad, mengajak satu keluarganya yang sudah meninggal bahagia dengan kebajikan yang dia lakukan. Jadi dia melakukan pelimpahan jasa, melakukan patidana buat keluarganya yang sudah meninggal agar ikut bahagia dengan kebajikan yang dia buat, dengan kebajikan yang dia lakukan. Membangun wihara Puba Arama. Kemudian yang kedua, dia mengajak orang yang hidup, yang masih ada, ya manusia, untuk bahagia juga dengan kebajikan yang telah dia lakukan membangun wihara Puba Arama. Jadi mengajak yang ada untuk mudita cita atas kebajikan yang telah dia lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat orang berbuat baik, kita harus dengan ketulusan mengungkap, ikut bahagia, ikut mudita cita. Ingat, dengan tulus. Kadang-kadang kan kita, ya saya ikut senang kamu berbuat baik gini. Tahu-tahu di belakang malah ngomongin yang jelek-jelek. Ya, itu mah bukan berbuat baik, ya kan? Ya, kadang-kadang orang berbuat baik malah diomongin yang negatif. Orang berbuat jahat malah dibiarin. Nah, itu kan salah. Orang yang berbuat baik harus kita dukung, kita dorong agar dia terus punya semangat untuk berbuat baik. Orang yang berbuat jahat harus kita cegah. Agar apa? Dia tidak menambah penderitaan buat dirinya. Ya kan? Iya. Makanya jangan diem. Kita harus tulus ketika ada orang berbuat baik di depan ataupun di belakang, mengungkapkan rasa senang kita, rasa sukacita kita, rasa mudita cita kita. Pahalanya besar sekali. Kan di situ disebutkan. Ada satu orang yang ketika mendengar wisaka, mengajaknya mudita cita dengan kebajikan yang dia buat, wah dia dengan tulus ikut senang. Tidak lama kemudian hidupnya berakhir. Kadang-kadang jadi pertanyaan ini, kok Bante orang baik matinya cepat? Karma lampaunya yang menjadi penyebab itu, ya. Setelah dia meninggal, ya, orang yang ikut mudita cita ini, orang yang ikut senang dengan kebajikan wisaka membangun wihara ini, seketika lahir kembali di alam surga tingkat kedua, Tawatingsa. Punya istana yang melayang-layang di angkasa. Luasnya berapa? Panjangnya 16 yojana. Lebarnya 16 yojana. Tingginya 16 yojana. 1 yojana 16 kilometer. Nah, itu volumenya segitu itu perseginya. Wah, itu cuma ikut senang, ikut mudita cita atas kebajikan orang lain. Mau? Ya kan? Jadi sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Jangan berpikir, aduh Bante berbuat baik itu sulit. Lakukan yang mudah dan rutin. Yang kecil dulu, yang sederhana. Ya, jadi
Kalau memang kita belum mampu untuk melakukan kebajikan besar, lakukanlah kebajikan yang sederhana. Lakukanlah kebajikan kecil, yang penting terus-menerus. Daripada kita berbuat jahat, meskipun kecil jangan disepelekan, ya kan? Dalam Dhammapada kan ada, seperti air dijatuhkan setetes demi setetes akan memenuhi tempayan. Begitulah orang yang berbuat baik, mengisi hidupnya meskipun sedikit demi sedikit dengan perbuatan baik, yang tentu memberi manfaat besar. Berbuat baik bukan cuma untuk mengejar kebahagiaan, tapi berbuat baik juga harus kita jadikan untuk sebagai sarana memadamkan penderitaan. Kita punya keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dalam diri kita. Kita harus menjadikan kebajikan itu untuk mengurangi, melenyapkan loba dosa moha. Inilah yang perlu kita buat, inilah yang perlu kita lakukan. Jadi berbuat baik bukan untuk memunculkan penderitaan baru. Kadang-kadang kan kita banyak berbuat baik malah memunculkan penderitaan baru. Dengan apa? Memendam kebencian, keserakahan, kebodohan batin, keegoan kita. Ya, jadi bukannya makin dekat dengan lenyapnya penderitaan, ini malah makin jauh dari lenyapnya penderitaan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah dikatakan, berbuat baik tidak cuma sekedar mengejar kebahagiaan, karena itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita menjadikan kebajikan yang kita lakukan itu sebagai sarana latihan untuk mengurangi loba dosa moha yang ada dalam diri kita, yang menjadi sumber penyebab kita menderita. Selamat berbuat kebajikan dan teruslah berbuat kebajikan. Meskipun sedikit, meskipun kecil, jangan berkecil hati. Tentu itu adalah kemampuan maksimal yang kita miliki. Yang penting adalah kemauannya ditumbuhkan terus untuk selalu berbuat kebajikan. Ya, sekali lagi selamat berbuat baik semampu kita, semaksimal mungkin dengan dasar ketulusan demi padamnya penderitaan. Sampai sata bawan kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih.